selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss Novita di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 ya, dalam devotion gitu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, satu kesempatan Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan terus sertai kami. Tuhan urapi mulut bibir hamba yang menyampaikan setiap sharing yang ada, kiranya itu menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, amin. Oke. Hari ini temanya masih sama ya. Judul devotionnya adalah proses gitu. Ada di ayatnya, bisa tak kutip dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini mengingatkan Miss Vita gitu dulu sekali, sekitar tahun 2014 atau 2015 apa. Jadi pertama kali Miss Vita kerja dan dapat gaji pertama gitu ya. Nggak banyak sih, waktu dulu nggak nyampe jutaan gitu, masih sedikit sekali gitu. Di situ Tuhan menggerakkan Miss Vita untuk yang namanya persembahan sulung gitu ya. Jadi hari itu Miss Vita kasih semua duitnya gitu ya. Jadi semua gajinya, oke Tuhan, ini persembahan sulungku, Miss Vita taruh gitu. Nanti kedepannya mau gimana, sudahlah, udah nggak mikir gitu ya. Karena di situ Miss Vita percaya ketika Tuhan berkata, pasti Tuhan buka jalan gitu, dan Tuhan pasti menyertai gitu ya. Singkat cerita, Miss Vita taruh persembahan di depan gitu. Terus sudah selesai, terus dapat duit ya enggak gitu ya. Tapi Tuhan menyertai gitu, setiap hari sampai akhir bulan lagi, sampai gajian lagi gitu. Selang beberapa bulan setelah Miss Vita persembahan sulung itu gitu ya, itu adalah momen dimana kita itu dulu waktu dulu gitu ya, Miss Vita waktu setelah persembahan sulung itu, beberapa bulan setelah itu ada yang namanya kenaikan gaji gitu. Dari sekian banyak orang gitu ya, Miss Vita itu kenaikan gajinya itu hampir 100% lebih gitu. Sampai temennya Miss Vita sampai bilang gini, wah makan-makan nih gajinya gede gitu ya. Miss Vita shock gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan, kemarin aja gajiku cuman sekian gitu. Terus setelah itu kok gajinya banyak gitu ya. Nah waktu itu Miss Vita ke Jogja sama teman-temannya Miss Vita. Kita di Jogja gitu ya. Temannya Miss Vita ada Miss Titi gitu, waktu dulu itu ikut gitu, kita pergi bareng. Lagi di pinggir pantai gitu, Miss Vita tuh lagi merenung gitu. Iya ya Tuhan, kenapa kok gajiku bisa banyak banget gitu ya? Kenapa bisa berkali lipat dari yang kemarin gitu? Di situ Tuhan ngomong gitu, kalau ya Tuhan itu nggak pernah berhutang sama kita gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya Miss Vita sadar gitu ya, ayat ini ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi di situ Miss Vita merasakan yang namanya menuai dengan bersorak-sorai gitu. Jadi ketika kita naruh benih dan itu benar-benar tepat seperti yang Tuhan mau, benar-benar sesuai apa yang Tuhan katakan, itu pasti kita akan menerimanya itu kembali, bahkan berkali-kali lipat kayak gitu sih. Di setiap perjalanan hidup kita gitu ya, pasti ada proses-proses yang harus kita lalui gitu sih. Prosesnya Miss Vita untuk sampai di saat ini juga nggak pasti sama dengan prosesnya kalian yang akan kalian alami nanti sampai kalian dewasa nanti gitu. Jadi setiap orang itu prosesnya beda-beda. Jadi namanya proses itu
penuh dengan perjuangan, kerja keras gitu ya, bahkan ada yang sampai mencucurkan air mata, sampai bersedih, sampai nangis-nangis gitu ya, menghadapi proses, melewati setiap proses yang ada gitu. Jadi terus semangat hadapi proses yang ada gitu ya. Kayak Miswita untuk proses sampai sekarang gitu, beberapa anak-anak sudah tahu gitu ya, sudah pernah cerita prosesnya Miswita dari awal seperti apa sampai sekarang sudah seperti ini. Itu benar-benar dilalui dengan berbagai macam pencobaan gitu ya, yang Tuhan kasih gitu, jatuh gitu ya, bangun gitu, kayak anak kecil belajar jalan gitu kan. Jadi dia belajar melangkah satu, dia jatuh, terus dia berdiri lagi, dia belajar lagi, dia jatuh lagi ya, seperti itu sampai akhirnya dia bisa jalan sendiri, bahkan dia bisa sampai lari. Kadang proses yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu seperti itu anak-anak. Jadi di saat ini mungkin proses yang kita hadapi gitu ya, setiap orang itu punya prosesnya masing-masing dan punya porsinya masing-masing gitu. Jadi jangan pernah iri dengan, oh ya temanku itu kok lebih kayak gini ya, kok bisa punya ini ya, kok bisa seperti itu, kok orang ini kok bisa lebih kaya ya, kok orang ini bisa lebih pintar ya gitu. Coba kita lihat prosesnya, proses di hidup orang tersebut gitu. Jadi jangan pernah iri dengan hasil gitu ya. Kalau kita iri itu sepaket, irilah dengan prosesnya juga gitu. Jadi banyak orang yang tidak mau tahu prosesnya ya, tahu-tahu dia bisa seperti itu, bisa seperti ini, bisa kaya, bisa diberkati, bisa lebih terkenal mungkin, atau bisa lebih pintar mungkin di sekolah. Nah mungkin proses yang dia alami gitu ya, untuk dia bisa lebih pintar, mungkin dia bisa bangun pagi-pagi untuk belajar, atau dia bahkan sampai les gitu ya, waktu untuk main itu nggak ada. Itu juga proses yang dia lalui, yang harus dia lewati seperti itu. Jadi pesan dari Miswita, jangan pernah iri dengan hasil orang lain gitu. Kenapa? Karena prosesnya itu pasti tidak semudah yang kita lihat gitu ya, karena yang kita lihat sekarang itu tidak tidak memperlihatkan prosesnya dia gitu ya, suka dukanya dia, jatuh bangunnya dia di sebelumnya sampai dia bisa seperti itu. Jadi apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak yang instan gitu, pengen ini bisa instan gitu ya, bahkan banyak yang kejahatan yang terjadi gitu, pengen pengen punya duit gitu, nggak ada kerjaan, terus dia ngerampok, dia nyuri dan segala macam kayak gitu ya. Zaman sekarang itu sudah zamannya itu orang-orang itu pengen instan gitu, tanpa mau melewati prosesnya kayak gitu sih. Jadi Miswita ingat dengan khotbahnya Pak Petrus Agung. Dulu Pak Petrus Agung pernah berkhotbah seperti ini, say no to instant, say yes to proses. Jadi lewati prosesnya bersama dengan Tuhan. Apapun proses yang sedang kita alami sekarang, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai setiap kita, mendampingi di setiap proses kita, dan Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh dan tergeletak gitu. Kalaupun kita sudah mentok Tuhan kayak sudah mau jatuh gitu, pasti pertolongan Tuhan ada ketika di titik-titik terakhir, seperti itu sih. Jadi kita harus tetap setia, kita harus tetap tekun di dalamnya, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai dan pulang sembari membawa berkas-berkasnya gitu. Jadi apa yang kita tabur sekarang itu pasti yang akan kita tuai nanti di kemudian hari. Jadi taburlah yang baik supaya kita menuai yang baik, dan lewati terus prosesnya bersama dengan Tuhan gitu anak-anak. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit sharing dari Miswita. Jaga kesehatan, tetap tekun di dalam Tuhan, tetap nikmati proses yang Tuhan beri ya. Sekarang sedang seperti ini ya, kita lewati proses yang seperti ini gitu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.